Halo saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar GKI Taman Cibunut Bandung. Apa kabar hari ini? Saya berharap kita tetap sehat, tetap semangat, dan tidak pernah kehilangan akal untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Karena kita yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menyertai perjalanan hidup kita. Khususnya Oma dan Opa. Jangan sampai kehilangan daya dan semangat untuk terus berkarya setiap hari apapun karya kita. Dan Bapak Ibu semua, pemuda-pemudi, kita mau belajar tentang keberadaan gereja Sardis. Kita mau bercermin. Kita mau mengambil sesuatu yang bisa kita renungkan pada PA hari ini dan menjadi sesuatu hikmat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan bergereja kita, keluarga besar GKI Taman Cibunut Bandung. Tema kita pada hari ini adalah Sardis, gereja yang mati. Dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6. Kenapa disebut gereja yang mati? Nanti kita lihat dan apa maknanya buat kita. Sebelum kita memulai pemahaman Alkitab, mari kita bernyanyi. Dari sebuah pujian populer, Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan
Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Engkau memberi kesempatan pada kami untuk memahami firman-Mu bersama-sama. Terangilah hati dan pikiran kami supaya kami bisa belajar dari firman-Mu, dari jemaat di Sardis dalam menjalani kehidupan bergerejanya. Kami mau berserah kepadamu ya Tuhan, pimpinlah kami semua. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita membaca firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6. Kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaatnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Sardis adalah sebuah kota saat ini ada di Turki yang bernama Sard. 40 km dari Tiatira. Dan sekarang juga banyak tur-tur ke 7 jemaat yang dikirimi surat dalam kitab Wahyu di Turki. Nah, Sardis salah satunya. Pada waktu itu, Sardis adalah kota yang jaya, yang kaya raya di dunia. Penghasil wol terbesar dan konon katanya sungai yang membelah kota Sardis itu mengalirkan pasir emas. Dan semua penduduk kotanya juga golongan kaya. Tidak seperti Smyrna, golongan menengah, dan atau seperti Tiatira, golongan yang miskin. Apalagi pada saat kota Sardis diperintah oleh Raja Croesus. Ia dikenal sebagai Raja Sardis yang paling besar, paling jaya, paling berkuasa, paling kaya, dan paling berambisi untuk kekuasaan dan kekayaan. Untuk menjadikan Sardis kerajaan yang dikdaya. Namun juga di pemerintahan Croesus, di akhir pemerintahannya lah, kerajaan ini terjun bebas, ya, hancur, remuk redam, ada dalam titik nadir. Nah, sebelum sampai ke sana saudara, dalam kitab Wahyu, pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, khususnya kalimat, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan kau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Nats ini sangat bisa dipahami oleh jemaat di Sardis karena sejarah kotanya itu. Begini ceritanya. Pada satu ketika karena haus kekuasaan yang tak kunjung terpuaskan, juga haus kekayaan, haus puja-puja banyak orang, Raja Croesus memutuskan untuk menyeberangi sungai Halis dan memutuskan untuk menaklukkan kerajaan Persia di seberang sungai Halis yang pada waktu itu rajanya adalah Cyrus
Cyrus termaksud kerajaan atau raja yang adik kuasa yang pada waktu itu pemerintahnya juga cukup ditakuti. Tetapi ambisi kekuasaan, ambisi untuk meraup kekayaan, ambisi untuk dipuja-puja Raja Croesus tak memadamkan niatnya sekalipun kerajaan Persia yang dipimpin Cyrus merupakan kerajaan yang ditakuti pada masa itu. Konon, sebelum menyeberangi sungai Halis, Raja Croesus bertanya kepada seorang cenayang atau dukun yang pada waktu itu ada di kuil Delphi. Katanya, ya konon katanya, dukun atau cenayang itu berkata demikian. Sekali Anda menyeberangi sungai Halis, Anda akan membawa sebuah kerajaan besar menuju kehancurannya. Apa yang dibayangkan oleh Raja Croesus, saudara mendengar itu? Berbunga-bungalah hatinya. Kenapa berbunga-bunga? Karena menurut dirinya yang begitu berambisi, kerajaan Persia sudah di depan mata untuk ditaklukkan dan menjadi miliknya, baik kekuasaan dan kekayaannya. Padahal bisa jadi kerajaan yang besar yang dibawanya menuju kehancuran adalah kerajaan Sardis itu sendiri. Tapi tak terbersit sedikit pun bagi Croesus untuk memikirkan hal itu. Karena itu tadi ambisinya yang begitu besar ingin menaklukkan kerajaan lain dan mengambil kekayaan dan berkuasa sebesar-besarnya. Dan pendek kata saudara, akhirnya Raja Croesus membawa pasukannya menyeberangi sungai Halis. Dan apa yang terjadi? Ternyata kerajaan Persia, Raja Cyrus sudah mempersiapkan pasukannya menyambut pasukan dari kerajaan Sardis yang dipimpin oleh Croesus. Pertempuran pun terjadi dan akhirnya seluruh pasukan Raja Croesus dipukul mundur. Mereka kembali ke kota. Sayangnya saat mereka kembali ke kota, Raja Persia Cyrus dan semua pasukannya tidak dapat menembus masuk ke dalam kota Sardis. Karena memang kota Sardis dan kerajaannya itu dikenal sebagai kota yang tidak bisa ditembus oleh pasukan dari kerajaan manapun juga. Pikir Raja Croesus begini, nggak apa-apa kalah, mundur di kota, kita tunggu saja. Seberapa lama sih mereka bisa bertahan, berkemah di sekeliling kerajaan Sardis. Nanti kan lapar, mereka kalau sudah kelihatan lapar, diserang balik dan mereka akan terpukul kalah. Croesus lupa bahwa Jenderal Cyrus dari kerajaan Persia adalah jenderal yang sudah berpengalaman dalam bertempur. Ia membuat sayembara kepada seluruh pasukan yang berkemah mengelilingi kota Sardis itu. Sayembaranya begini, siapapun yang bisa menemukan jalan untuk masuk ke kota Sardis, dia akan mendapatkan hadiah yang besar. Jadi seluruh pasukan yang mengelilingi, mengepung kota itu, mengamat-amati benteng pertahanan kota Sardis. Ini saudara-saudara, faktor X terjadi. Ya, mau dibilang apa? Pada suatu kali, saat pasukan kerajaan Sardis berkeliling di temboknya, ya, mengamat-ngamati di luar kerajaan di mana pasukan Persia itu mengepung, ada seorang tentara yang melihat ke bawah dan topi besinya itu jatuh. Nah, kemudian tentara itu entah sadar atau tidak sadar, dia mengambil topi itu. Dan saat ia keluar benteng dan mengambil topi itu, ada seorang dari pasukan Persia yang melihat. Ternyata di benteng itu ada jalan rahasia.
Diberitahukanlah kepada Cyrus, dan kemudian Cyrus memerintahkan pasukannya untuk membuat keributan di sisi yang lain. Dan saat semua konsentrasi ke sisi yang lain, termasuk tentara atau pasukan Sardis, dikirimlah oleh Cyrus pasukan untuk masuk ke pintu rahasia itu. Dan akhirnya kota atau kerajaan Sardis dikuasai oleh Cyrus, oleh Persia. Hancurlah Croesus dan pasukannya. Dan naasnya lagi, saat dikuasai oleh Persia, kerajaan Cyrus, Raja Cyrus, kerajaan Sardis dibuat begitu tak berdaya. Anak-anak lakinya tidak boleh dikasih pendidikan yang baik, tidak boleh diajari berperang atau bertempur, tidak boleh membawa senjata. Mereka hanya boleh dididik bernyanyi dan menari saja. Nah, itulah saudara yang membuat jemaat Kristen tahu betul apa peringatan dari Yesus Kristus, Sang Firman yang ditujukan melalui surat Yohanes kepada jemaat Sardis. Berjaga-jagalah. Mereka tahu betul apa artinya berjaga-jaga. Karena Tuhan akan datang seperti pencuri, tidak tahu kapan waktunya. Seperti kerajaan Sardis yang ditaklukkan oleh Persia. Kerajaan Sardis di puncak kejayaannya berpikir tidak akan ditaklukkan oleh siapapun juga. Namun dengan persoalan kecil. Tentara yang topinya jatuh, kemudian keluar ngambil, dan terlihat oleh tentara Persia ada jalan masuk untuk ke kota Sardis itu. Dan akhirnya Sardis hancur. Itulah orang yang bersikap jumawa di puncak kekuasaannya. Betul apa kata omong-omong orang, kadang orang terjatuh bukan karena halangan yang besar, tetapi karena batu kecil yang kerikil gitu ya. Dan itu membuat orang jatuh. Ketidakwaspadaan, tidak berjaga-jaga. Oleh sebab itu di kota Sardis, saudara, siapa tahu nanti kita bisa ke sana. Setiap orang atau bahkan jemaat Kristen di sana selalu mengatakan kayak semut kalau berjumpa itu berkata berjaga-jagalah, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Selain kota yang jatuh begitu tiba-tiba di tengah puncak kejayaannya, begitu juga jemaat Kristen untuk bertobat, berjaga-jaga dari sesuatu yang tidak kita sadari yang akan menimpa kita. Bukan hanya menjatuhkan kita secara fisik ya, tetapi keimanan kita, identitas kekristenan kita, dan itu berkaitan dengan hidup yang kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan sebagai gereja. Apa itu sekarang yang tidak kita sadari sehingga kita perlu waspada dan berjaga-jaga mendengarkan nasihat firman Tuhan, khususnya bagi jemaat di Sardis. Kita baca Wahyu pasal 3 ayat yang pertama, tetapi di kalimat, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Aku tahu semua pekerjaanmu. Jemaat Sardis berbeda dengan jemaat Smyrna. Kalau jemaat Smyrna adalah jemaat yang penuh hari-harinya aniaya, yang mereka dikejar-kejar dan dianiaya serta miskin. Tetapi Tuhan memuji spiritualitas mereka, keimanan mereka dalam menghadapi aniaya dan kemiskinan. Mereka terus berharap, mereka terus bersekutu dan melakukan segala sesuatu yang memampukan mereka menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Mereka terus menunjukkan identitas kekristenan mereka. Sedangkan jemaat di Sardis, jemaat yang kaya raya, jauh dari kemiskinan dan jauh juga dari aniaya. Rajanya sibuk mencari kekuasaan. Ya, bagaimana dia bisa memperhatikan rakyatnya atau masyarakat yang juga terjamin dalam kehidupannya? Ya, nggak ada urusan lah gereja. Istilahnya jauh
jemaat Sardis dari aniaya karena semua orang hidupnya sudah mapan. Ya, tidak mengganggu orang lain, udah cukup begitu ya. Namun jemaat Sardis, kehidupan spiritualitasnya dikritik oleh Tuhan. Mereka sangat miskin sekali hidup spiritualitasnya. Aku tahu semua pekerjaanmu, kamu dipuji orang. Ya, dianggap gereja yang hidup, tetapi bagiku, bagi Tuhan, Sardis adalah gereja yang mati, miskin spiritualitasnya. Kalau mau dikatakan sekali lagi, saudara, jemaat di Sardis adalah jemaat yang aman-aman saja. Jauh dari gangguan, baik masyarakat sekitarnya karena sudah mapan. Gangguan dari kerajaan tidak ada karena memikirkan rajanya tentang haus kekuasaan dan kejayaan saja. Yang penting kita tidak neko-neko, aman. Berbeda dengan jemaat-jemaat yang lainnya yang banyak penganiayaan, bahkan juga miskin dalam kehidupan mereka. Pendeta Eka Dharma Putra almarhum mengatakan jemaat Sardis itu sudah mati pikiran dan hatinya sebagai seorang Kristen atau murid-murid Tuhan. Mereka sudah merasa cukup dengan kekayaannya. Mereka sudah merasa cukup dengan kemegahannya. Mereka tidak berani menunjukkan identitas Kristianinya. Ada salah satu fakta sejarah, saudara, misalkan di kuil atau di sinagoga mereka, untuk bisa berelasi tidak diganggu oleh negara atau pemerintahan pada waktu itu, mereka di altarnya itu dikasih binatang elang Romawi, dan juga binatang-binatang lain yang menyimbolkan sebuah kekuasaan raja pada waktu itu. Artinya juga ya sebuah sikap ketertundukan kita semua kepada raja pada waktu itu. Padahal di sinagoga, tempat yang dianggap suci itu, tidak boleh ada simbol-simbol lain yang menduakan Allah. Dan di pasar-pasar tidak ada kita bisa melihat orang Kristen di sana. Tetapi sebetulnya kita bisa tahu kalau kita melihat di dalam, ya di satu toko gitu misalkan atau dua toko sampai ke dalam, ke tempat yang tersembunyi ada simbol salib. Mereka menyembunyikan itu semua. Karena apa? Daripada nanti diganggu, daripada nanti kita tidak nyaman gitu. Apalagi itu baru simbol-simbol. Memikirkan tentang bagaimana seharusnya seorang Kristen bertindak. Misalkan menyatakan keadilan, tidak setuju dengan ketidakadilan, tidak setuju dengan sikap hedonis, tidak setuju dengan sikap konsumerisme, dan lain sebagainya. Tidak akan mungkin itu terjadi. Apalagi menentang penguasa, nanti terganggu kita. Nanti kita jadi dianiaya, mendingan kita cari aman. Itulah gambaran jemaat Sardis, bukan GKI Sardis. Tentang jemaat yang cari amannya saja, saudara-saudara. Kita bisa merenungkan sekarang, berkaca dari jemaat Sardis. Apakah kita sebagai keluarga besar GKI Taman Cibunut Bandung, kita juga gereja yang cari aman saja, atau gereja juga yang merasa diingatkan Tuhan supaya kita jangan cari amannya saja. Sini dikatakan pada ayat yang keempat, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Siapa mereka? Mereka yang masih menunjukkan identitas, buah dari keimanannya kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Mereka tidak puas dengan kemewahan, mereka tidak puas dengan kemegahan, bahkan puja-puja mereka anti. Ya, yang ditunjukkan adalah identitas tentang bagaimana menunjukkan kebenaran, tentang menunjukkan keadilan, menentang ketidakadilan dan ketidakbenaran. Dan juga kalau ini mau dipakai berpikir dan hati nurani menjadi identitas seorang Kristen, mereka juga mungkin akan berbagi itu semua. Kemungkinan ya, dengan jemaat di Smyrna yang penuh dengan penganiayaan dan kemiskinan itu. Bagian yang terakhir, saudara, kita perlu memperhatikan Wahyu pasal 3 ayat yang kelima. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan,
melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Yesus pernah mengajar kepada murid-muridnya, barang siapa yang malu menyebutkan namaku, aku juga tidak akan menyebutkan namanya di hadapan Bapa. Orang-orang yang menang, siapa itu? Yaitu gereja yang mau terus berpikir dan merenungkan apa yang seharusnya ia tunjukkan sebagai identitasnya, sebagai murid-murid Kristus, sebagai gereja, sebagai jemaat Tuhan. Bukan sekedar bangga dengan kekayaan, kemegahan, bahkan tidak mencari itu, atau bahkan dipuja-puja. Tetapi jemaat yang mampu menunjukkan identitas sesungguhnya, itulah mereka yang menang. Kita bisa melihat diri kita mengkoreksi, bercermin ya. GKI Taman Cibunut Bandung. Seringkali kita hanya melihat bagaimana GKI ini dari bangunannya yang heritage, membangga-banggakan, takut kehilangan sejarah. Kalau ini diganti, kalau ini dirubah. Tetapi apa buah dari semuanya itu? Apakah menyatakan identitas kekristenan kita? Banyak gereja, mungkin juga GKI Taman Cibunut Bandung, pengen punya paduan suara yang hebat, suaranya bisa didengar indah, bahkan mungkin juara nasional atau internasional. Tetapi apa buah dari semuanya itu? Selain kebanggaan diri ya, dan kemegahan sebuah gereja yang memiliki paduan suara. Bisa jadi GKI Taman Cibunut Bandung mau pandemi ini berjalan kapanpun, keuangan jemaatnya terus bertambah. Tetapi apa buah dari keuangan yang begitu banyak? Apakah hanya menjadi kebanggaan karena kita memiliki sumber keuangan yang begitu banyak, atau sumber daya manusia yang kreatif dalam bermusik, yang kreatif dalam melayani, yang sibuk melayani ini dan itu dan seterusnya? Lalu apa buah dari semua yang mewah-mewah itu dan hebat-hebat itu? Kalau ia tidak menyatakan identitas dirinya sebagai murid Kristus di tengah dunia, ia bukanlah sesuatu yang apa-apa. Bisa dibilang hidup, tetapi sebetulnya ia mati. Gereja, setiap pribadi harus berani menyatakan identitasnya. Misalkan tentang kebenaran, keadilan, menentang ketidakadilan, menentang ketidakbenaran. Berpikir terus bagaimana semua kemegahan ini bisa kita bagikan untuk mereka yang miskin dan teraniaya. Menjalin persaudaraan kepada siapa-siapa. Menyatakan sesuatu yang harus kita nyatakan kepada dunia, kepada lingkungan kita. Jangan sampai kita berpikir bagaimana nanti kalau kita digeruduk. Bagaimana nanti kalau orang benci sama kita. Bagaimana kalau nanti kita semua ini diluluh lantahkan gedungnya. Pendeta Eka Dharma Putra almarhum mengatakan, kalau gereja hanya berdiri untuk aman-aman saja, itu berarti gereja yang sama sekali tidak diperhitungkan keberadaannya oleh dunia ini. Justru gereja yang dalam bahaya, tapi karena melakukan yang benar. Gereja yang dianiaya karena menyatakan keadilan. Gereja yang mungkin ditentang habis-habisan karena membela kemanusiaan. Gereja yang dihancurkan karena berani menyatakan kebenaran. Itu adalah gereja yang diperhitungkan, bukan gereja yang naas. Gereja yang diperhitungkan. Ada hal sederhana, saudara, di saat ini untuk memotivasi kita, pikiran hati kita. Setiap kita kali bertemu di gereja, sebagai orang Kristen bisa juga kita mengatakan, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Gitu. Misalnya saya ditanya, mau pelayanan apa nih? Oh, saya besok minggu pianis. Besok minggu saya sebagai usher. Besok minggu saya sebagai PNK. Kita saling berkata, berjaga-jagalah. Jangan sampai
Tugas kita menjadi PNK, ini dari hal yang kecil ya saudara. Sebagai kebanggaan diri karena kita dilihat orang, bisa memamerkan pakaian kita, bisa memamerkan suara kita, kita mendambakan ucapan terima kasih, walaupun itu nggak salah juga gitu ya. Tetapi kebanggaan yang begitu sampai di situ saja. Saya jadi pianis juga begitu, ya cuma punya kebanggaan karena ngiringi gitu ya. Punya kebanggaan juga karena melayani sesuatu gitu, sibuk dengan kegiatan gereja macam-macam. Cuma berhenti di situ. Itu gereja yang hidup tapi mati. Yang dipertanyakan adalah apa buah dari semua kesibukan kita? Apa buah dari semua kemegahan kita? Apa buah dari semua kejayaan kita? Kalau dia tidak diperhitungkan di dunia, ia gereja yang hidup, tetapi sebetulnya ia adalah gereja yang mati. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Hai Bu Fer, besok aku tugas PNK nih. Oke, nanti aku jadi pianisnya. Oke, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini dalam PA Jemaat kami diingatkan untuk tidak menjadi gereja yang hidup tetapi mati. Untuk tidak menjadi gereja yang aman-aman saja tetapi gereja yang diperhitungkan. Untuk tidak menjadi gereja yang membanggakan kemewahan, yang membanggakan kekayaan, yang membanggakan kejayaan, atau yang menanti-nanti puji-pujian, tetapi menjadi gereja yang selalu memakai hati dan pikirannya terus mendengarkan suara Roh dan menyatakan apa yang harus terjadi di tengah-tengah kehidupan ini sesuai dengan identitasnya. Ada keadilan, ada kebenaran, ada damai kesejahteraan bagi semua orang, ada bela rasa, membangun persaudaraan pada setiap manusia, dan kami berani menyatakan itu semua sekalipun kami dalam bahaya, sekalipun kami dalam aniaya. Kami semua memohon kepadamu supaya jemaat GKI Taman Cibunut Bandung menjadi jemaat yang diperhitungkan, menjadi jemaat yang diguncang oleh Tuhan untuk melewati identitas dan menunjukkan identitas dirinya di tengah-tengah dunia atau lingkungan di mana jemaat ini berada, diperhitungkan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, biar semua kegiatan gereja, biar semua pelayanan dilakukan bukan sekedar untuk kesibukan-kesibukan melayani kewajiban agama, tetapi biarlah kami mulai belajar beriman bagaimana semua pelayanan dan kesibukan itu membuahkan hasil yang berpengaruh di tengah-tengah kehidupan kami, baik di keluarga, di persekutuan, dan bahkan di lingkungan yang lebih luas di tengah masyarakat. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia, biarlah bersatu padu, menemukan langkah bersama dan menunjukkan identitasnya, bisa saling ikut dalam gerakan ekumenis, saling membantu, memadukan segala sumber daya untuk mewujudkan hal-hal yang baik dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah lingkungan kami semua. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami, biarlah kami bisa menjadi mitra yang baik, biarlah kami bisa saling mendukung dalam mengerjakan segala hal yang membangun kehidupan ini, dan bersama-sama mengatasi setiap persoalan yang ada di tengah kehidupan masyarakat, di tengah kepemimpinan pemimpin-pemimpin yang telah Engkau pilih melalui kami semua. Berkatilah mereka dalam setiap pekerjaan mereka. Kami berdoa juga untuk mengatasi pandemi ini, biarlah dunia bersatu padu untuk mengerjakan yang baik, mencari solusi yang tepat, dan mungkin juga salah satu target bersama, menemukan vaksin yang sudah teruji dan mengatasi semua persoalan pandemi yang ada sekarang ini. Kami berdoa Tuhan untuk Pilkada serentak
Tolonglah semuanya ini supaya kami bisa menjalani semua itu dengan aman dan baik. Andainya ada persoalan dapat diselesaikan dengan baik pula. Kami serahkan saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, dalam sakit dan pergumulan, ke dalam tangan dan penyertaan-Mu saja. Biarlah mereka selalu merasakan damai sejahtera-Mu di tengah segala tantangan hidup mereka. Belajar berserah dan belajar melakukan apa yang dikatakan Roh kepada kami. Sekalipun kami ada dalam kesulitan yang bermacam-macam. Inilah Tuhan. Doa kami bersama dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi saudara. Tuhan memberkati. Amin.